Mari berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dengan penuh syukur ya Tuhan, karena kemenangan yang Tuhan berikan di dalam pelayanan, walaupun melalui derita Tuhan Yesus, yang kami boleh nikmati sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Namun ya Tuhan, kami menyadari bahwa jalan yang penuh liku itu seringkali kami tempuh dengan cara kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, arahkanlah hati kami untuk dengan pertolongan Roh Kudus kami mendengar sapaan Tuhan dan mengikuti dengan taat penuh sukacita firman Tuhan yang kudus. Sabda ya Bapa, kami siap mendengar. Kami mohon semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Mula-mula saya ingin tanya kepada Ibu Tina, kenapa ayat ini yang buat saya? Saya lebih senang ayat selanjutnya. Tapi inilah kita yang sudah diikat oleh bacaan leksionari. Ini bacaan leksionari hari ini. Ya, jadi marilah kita setia ikuti juga. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Demikian sabda Tuhan, berbahagia tiap orang yang mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita beruntung disebutkan bahwa ketika itu disebut jam 12. Sebenarnya aslinya jam 6. Bingung kan? Bingung, kita tahu 12, oh matahari lagi di atas kita. Tapi kalau jam 6, nah ini jam 6 cara hitungan mereka. Karena hari itu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau jam 6 berarti baru jam 12. Kita ditolong oleh penerjemah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali ke tema. Ya, kita ditanya mau tema apa. Saya paling susah bikin tema. Lebih senang disodori tema, suruh bicara. Daripada ada satu proposal, suruh bikin tema, aduh, luar biasa sulit. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur karena walaupun ayat ini berhenti di ayat 6, tetapi masih ada hubungannya dengan ayat-ayat berikut. Nah, ayat-ayat berikut itu pasti disenangi ya kalau mau dengar besok. Ya, saudara-saudara, jangan saya yang khotbah, bukan ya yang lain. Tapi saudara-saudara,
Ini juga merupakan kesenangan ibu saya almarhumah yang dulu rajin ikut PA, pemahaman Alkitab. Ya, dulu setiap peserta itu di samping mendengarkan, dibagikan juga stensilan ya. Buat orang yang seumur kita pasti tahu, stensilan tahu ya? Tahu dong. Coba tanya anak sekarang, stensilan apa? Pelongo mereka. Jago dalam hal lain, tapi kasih stensilan nggak tahu. Ya, kalau nggak percaya Pak John tanya anaknya nanti. Tahu stensilan ya? Nggak tahu lah pasti. Ya, belum zamannya, belum lahir. Nah, saudara-saudara, tema untuk bacaan Yohanes 4 sampai ayat 52 itu diberi judul dalam bahasa Belanda pada waktu itu, Bij de Bron. Bij de Bron. Jadi ke Solo pulang nanti, ini ada bahasa Belanda satu, ingat aja dah, yang lain jangan lupa. Bahasa Belanda ini, Bij de Bron. Apa artinya? Di pinggir sumur. Jadi ketika ibu tidak memberikan pertanyaan, Pak, apa temanya? Oh, temanya di pinggir sumur. Bingung kan? Ya memang ada ayatnya juga tuh. Ayat 6. Di pinggir sumur lagi. Gak dirubah. Ya dulu di tepi sumur. Di tepi. Oh, tepi pantai. Tapi tepi sumur. Di pinggir sumur. Nah, saudara-saudara, ini catatan yang pertama. Yaitu tentang tema Bij de Bron. Ya, di pinggir sumur. Ini kok jadi khotbah? Bisa. Ya kenapa? Karena Yesus ada di situ. Ini masalahnya. Tadi kita nyanyikan tak ku tahu kan hari esok. Ya, tapi memang setiap hari ada peristiwa-peristiwa dan yang melatar belakangi perjalanan Tuhan Yesus bukan karena semangat penginjilan pada waktu itu, tapi karena Yesus melihat bahwa orang-orang Farisi itu sudah melirik ke pengikut-pengikut Yesus yang dibaptis melebihi jumlah yang dibaptis oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis banyak membaptis orang. Menegur dulu juga, membaptis juga, lebih banyak kata-kata yang dipakai. Tapi baru di sini, di dalam Yohanes 4 ini, dikatakan bahwa Yesus membaptis orang walaupun bukan dia sendiri, dia delegasikan kepada murid-muridnya. Nah, tapi Yesus berjalan menuju Galilea itu bukan karena takut orang Farisi menutup pintu tempat baptisan, tidak. Bukan itu yang menjadi alasan Yesus. Kita tidak mengerti mula-mula. Tapi Yesus ingin kembali saja ke Galilea. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu memang ada dua pilihan. Mau menembus Samaria, itu berarti 3 hari dibutuhkan untuk perjalanan ke Galilea di sebelah utara. Kalau saudara tanya di mana Galilea, pernah dengar nggak pemboman Israel ke kelompok Hizbullah di Beirut? Nah itu dekat Galilea itu. Tapi jangan ke sana sekarang ya. Karena memang tentu bukan musimnya. Ada beberapa teman yang sekarang nyangkut di Yordania, ada yang berusaha ke Mesir dan sebagainya supaya bisa pulang. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berjalan kaki. Dia harus melalui Samaria, walaupun bisa memakai jalan lain, itu berarti dia nyeberang dulu Sungai Yordan, jalan melipir begitu, nyeberang lagi baru ke Galilea. Tapi jumlah harinya double, 6 hari. Yesus memilih masuk ke Samaria. Tempat yang tidak disukai orang-orang Yahudi, karena ini udah kelas bawah ini. Orang Samaria itu kelas rendahan. Karena sejak dijatuhkan
oleh Raja Asyur tahun 720 sebelum Masehi. Daerah itu sebagian penduduknya diangkut ke Assyria, sementara yang pernah dijajah oleh Assyria, orang-orangnya datang ke Samaria. Dan terjadi perbauran terjadi, kawin campur terjadi. Yang terjadi adalah anak-anaknya bukan lagi keturunan Yahudi, tetapi sudah campuran, sudah tidak murni. Demikian juga orang Samaria tidak bisa merasa bahwa ke Yerusalem itu merupakan kebutuhan. Tidak. Mereka bikin sendiri. Tapi yang sama, 5 kitab Musa. Cuman mereka tidak punya Mazmur, jadi tidak pernah menyanyikan Mazmur 95, nggak pernah. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, apalagi? Imamat, Bilangan, Ulangan, kakak ibu. Itu aja yang sama. Jadi saudara-saudara, mereka juga menantikan Mesias sebenarnya. Tapi versinya berbeda. Nanti kita mencatat bahwa kota di mana Yesus datangi itu mempunyai sejarah yang istimewa juga. Ya, kota Sikhar. Yohanes memberikan gambaran yang jelas karena pembaca-pembaca tidak tahu kota Sikhar itu seperti apa. Memang tidak diceritakan segala macamnya, tapi satu hal yang penting. Di situ ada tanah yang diberikan Yakub kepada anak yang paling disayang, paling dimanja. Siapa? Yusuf. Nah, oleh karena itu, ini menjadi alasan kenapa ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka ingat bahwa ada wasiat yang dititipkan kepada mereka turun-temurun, kalau Yusuf mati, tulang-tulangnya harus dibawa dan dikuburkan di situ. Tempatnya memang istimewa. Ini pemberian Bapak Yakub. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Satu lagi berkaitan dengan tema kita. Apa yang dikatakan di tema kita adalah sesuatu yang memang sangat manusiawi. Inilah beda yang mau dipertunjukkan oleh penginjil Yohanes. Biasanya dia membicarakan Yesus keilahiannya. Firman yang menjadi manusia. Betul, tapi firman. Sekarang dikatakan tentang Yesus yang manusia. Kemanusiaannya. Yang dikatakan dalam ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah manusia. Harus tahu capek. Saya bertanya, apakah Anda pernah ketiduran ketika berdoa? Bukan di sini, bukan. Kalau di sini masih seger baru bangun. Ya, di rumah belum tidur mau berdoa. Aminnya besok pagi. Pernah? Bangun-bangun pernah. Saya juga, saudara-saudara, punya pengalaman yang mirip. Ya. Dulu waktu di STT Jakarta, tidurnya mula-mula itu kalau baru permulaan tahun-tahun pertama berempat. Nanti kalau udah tahun kelima baru berdua. Tahun ke-6 baru sendiri. Nah, waktu berempat itu saya baru tingkat 2. Dan memang ada sebuah tradisi yang kami buat sendiri.
kita sepakati sendiri, tidak di kamar lain, di sini saja kamar kita. Nah, saya sebutkan kamar 16 waktu itu, ya. Nomornya 16. Sekarang kalau rumah saya nomor 16 juga ternyata. Nah, saudara-saudara, kita berjanji apapun yang terjadi, jam 12 teng, kita berhenti bekerja atau belajar dan mematikan lampu, berdoa bersama-sama. Berempat. Saben malam, saudara, ya nggak sekali-sekali, saben malam. Dan satu ketika, nah itu, saking letihnya saya mungkin, saya tidak dengar teman-teman berdoa. Kalau teman-teman ada di luar, ya di emperan gitu, di luar kamar, ternyata saya ketiduran dan teman-teman tidak tega membangunkan saya. Nah, terus saya tanya, ngorok nggak? Oh, jangan tanya, katanya. Ya kayak tidur biasa aja, padahal duduk di lantai, bukan duduk di kursi, duduk di lantai. Cuman tangan ada di sebelah ranjang dan susun. Ini ranjang saya ada kasurnya, taruh gitu. Tapi tidurnya tidak terlentang, tidur tapi dan tidak sadar apapun terjadi. Ketika sadar baru tahu bahwa teman-teman sudah di luar ngobrol bertiga. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan kita. Kita juga pernah letih. Dan ya karena saya sekarang banyak mencari informasi tentang kesehatan, maka ada saran untuk mengecek berapa jam tidur yang benar-benar pulas. Harus cukup. Ya, saya membayangkan dulu sih memang masa bodoh. Apalagi kalau tugas belum selesai, kerja terus. Kalau sekarang gaspol ya. Tapi ya itulah yang kita kerjakan. Sampai memang pada waktu tertentu kita sadar bahwa kita harus punya masa istirahat yang memadai. Yesus juga capek. Dalam masa Prapaskah kali ini, kita membaca Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya, bukan puasa yang sekarang kita dengar. Ada jam buka, orang berebutan pulang. Ada jam sahur, orang berebutan bangun. Atau dibangunkan oleh tetangganya. Bukan seperti itu. Puasa 40 hari, 40 malam. Laparlah Yesus. Lelah. Lemas segala macam. Emosinya mestinya juga ikut terganggu. Fisik udah jelas. Tapi spiritual ternyata di situ teruji tidak kalah. Nah, Yesus juga di sini merasa letih, sangat letih. Bukan karena foya-foya, tapi karena perjalanan yang jauh itu. Kemana murid-muridnya? Cari angkringan. Ya. Capek juga mereka pasti. Tapi mereka memikirkan perut dulu. Supaya kalau setelah istirahat bisa makan atau makan dulu baru istirahat. Yesus sendiri di pinggir sumur. Tapi jangan pikir, wah kalau gitu udah tertolong. Iya, tidak. Sumur itu dikatakan sumur yang 30 meter dalamnya. Ya, jadi bukan sumur yang ya kayak kita kelihatan airnya. Jauh 30 meter. Ya, kalau kejemplung ke situ damkar juga bisa nolong rasanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Yesus tidak minta minum di situ. Di pinggir sumur itulah Yesus berkhotbah nanti. Setelah keletihannya mulai teratasi.
Jadi saudara-saudara, by the Bron, pinggir sumur itu memang bukan sekedar tempat untuk istirahat. Di sini tempat kerja. Di sini tempat untuk memberitakan Injil. Dan di pinggir sumur inilah kisah tentang seorang perempuan Samaria yang bertobat bisa menginjili teman-teman sekampungnya. Dari orang yang tidak berani ketemu orang, sekarang berani menemui mereka untuk menceritakan, aku telah bertemu dengan Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pinggir sumur jangan berpikir cuma nimba air buat mandi, buat cuci pakaian, buat masak dan sebagainya. Bukan hanya itu. Ternyata juga tempat yang sederhana itu bisa berguna menjadi mimbar untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memang unik. Dia berkhotbah di bukit tanpa pengeras suara. Mungkin jalan, mungkin duduk, kita tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya banyak yang dengar. Dan ada yang kuat mencatat karena ilham Roh Kudus. Sehingga kita bisa membaca khotbah di bukit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga memberitakan firman Tuhan dari sebuah perahu. Dan oleh karena itu sebuah mimbar seperti ini seolah-olah perahu di mana Tuhan pernah memakai, misalnya perahu Simon Petrus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, berarti di pinggir sumur itu, di dalam keletihannya mungkin Yesus juga berdoa, tidak ada disebut di sini. Ya, tapi kalau dia biasa berdoa pagi-pagi, walaupun belum ada GKI Surya Utama doa pagi, tapi dia sudah mempunyai kebiasaan itu, doa pagi. Mungkin juga dia lakukan lagi. Mungkin doa siang hari, tengah hari bolong, jam 12, jam 6 pada waktu itu menurut ukuran jam di sana. Dia juga berdoa. Dan juga mungkin di dalam doa itu dia juga mendoakan orang yang bakal mendengarkan firman Tuhan. Nah, barulah perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Yang sampai sekarang kita tidak tahu namanya siapa. Kita nggak ngecek apakah dia kawin cerai itu benar-benar dengan siapa-siapapun. Kita tidak catat. Tapi orang ini yang kemudian merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Dan itu terjadi di pinggir sumur. Jadi saudara-saudara dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Mungkin di rest area. Ya, kita sering berpergian. Rest area mungkin juga merupakan tempat untuk menunjukkan sikap Kristiani kita. Apapun juga yang bisa kita lakukan. Ya, tadi saya ketika masuk lihat ada bus di situ. Pasti jalan-jalan. Betul nggak? Ada yang nganter pulang, tempat parkir kosong. Busnya masih ada. Saya yang pergi nggak tahu siapa ya. Tapi saudara baik. Tadi kan saya mengatakan bahwa kita perlu tidur yang cukup. Kita perlu juga, mata kita juga mempunyai kesempatan untuk melihat-lihat. Mulut kita bisa bercakap-cakap, asal jangan menyakitkan orang, asal jangan melukai orang. Tapi bisa juga ketika itu kita mengungkapkan kasih Tuhan melalui berbagai-bagai cara yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sudah memberi contohnya di pinggir sumur. Sumurnya sumur Yakub. Dan biarlah kiranya bukan karena keterkenalan sumur itu, tapi karena pekerjaan Yesus dalam membebaskan dunia, manusia dari dosa, dari maut, memberikan hidup yang kekal melalui perjalanan yang penuh derita, termasuk keletihan fisik. Jadi jangan kita ngomel kalau kita fisik juga letih.
Kita bersyukur saudara-saudara ada jalan-jalan yang dipakai. Kalau saudara melihat saya pakai tongkat bukan karena kakinya sakit. Ya, tetapi karena keseimbangan saya memang sejak 50 tahun lebih yang lalu itu terganggu. Tadi mau nutup pintu, setelah mobil keluar juga tiba-tiba saya nggak geloyong gitu. Untuk pegangan lagi pintunya yang udah rapat itu. Ya itu salah satu cara juga Tuhan memberikan jalan sehingga boleh merasakan kesempatan itu. Saya pribadi cuma mau datang pagian, cuma itu aja tekadnya. Ya, kalau seandainya semuanya tidak terhalang, saya 6:30 tank sudah sampai di sini. Itu manusia. Tapi ada gangguan, ya keletihan saya berbentuk keseimbangan yang terganggu, yang harus dipulihkan juga walaupun memang menggunakan alat. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa disediakan Tuhan. Agar supaya kita merasakan kesempatan berada di pinggir sumur dalam keadaan istirahat, tapi juga kerja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh melihat sisi manusia Tuhan Yesus. Bukan hanya keilahiannya saja, tetapi juga bagaimana Tuhan dalam rangka mengosongkan diri, hidup sebagai manusia, bahkan lebih rendah dari itu sebagai hamba. Tetapi telah menunjukkan sikap pelayanan yang utuh, menyeluruh. Bukan terbatas di satu daerah. Bukan bersenang hati karena ada orang-orang yang mendengar dan mengikut. Tetapi juga terus menerus menjalankan tugas untuk memberitakan Injil walaupun di tempat yang orang lain tidak suka. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh, membagikan firman Tuhan bagi setiap orang yang memerlukannya. Tolong kami juga ya Tuhan, agar supaya semuanya sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.